Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makam Keramat Agung Wonobodro yang terletak di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Provinsi Jawa Tengah, merupakan kawasan tak asing lagi bagi masyarakat Muslim di tanah Jawa. Bagi para peziarah, Wonobodro menjadi tujuan wisata religi karena terdapat makam ulama terkemuka. Bahkan banyak yang menyebut sebagai seorang waliullah, yakni Syekh Maulana Maghribi dan muridnya Kanjeng Sunan Kudus Sani. Untuk menjangkaunya itu tidak terlalu sulit karena kemudahan jalur transportasi yang ada saat ini. Sebelum di lokasi area makam utama, maka akan langsung terlihat undakan lebar yang dibuat untuk menuju ke area makam. Sebelum undakan tersebut, di sisi sebelah kiri terdapat musola untuk para peziarah laki-laki, dan di sampingnya ada kolam berisi air jernih yang diperuntukkan buat peziarah pria. Air kolam ini terus memancar dari bawah tanah secara alami dan mengalir tidak menggunakan alat khusus. Sementara di sisi kanan terdapat musola yang diperuntukkan untuk digunakan para peziarah dari kalangan wanita. Begitu sampai undakan, maka peziarah bisa masuk melalui gerbang yang dibangun cukup tinggi. Setelah itu terlihat jalur lurus, sebuah jalan menuju makam utama, yaitu makam Syekh Maulana Maghribi dan Sunan Kudus Sani. Sementara di jalan ke kanan ada pertanda yang menunjukkan ke arah makam Ki Ageng Pekalongan dan makam Ki Ageng Wonobodro. Di kompleks makam terdapat dua gapura, yakni satu gapura utama kompleks makam dan satu gapura untuk bangunan makam Syekh Maulana Maghribi. Makam Keramat Agung Wonobodro sudah lama masyhur sebagai destinasi wisata religi di Jawa Tengah. Ini karena terdapat sebuah makam ulama penyebar Islam yang tertua di Jawa, yaitu Syekh Maulana Maghribi. Seorang juru kunci area makam Syekh Maulana Maghribi mengatakan, selain Syekh Maulana Maghribi, juga terdapat makam-makam waliullah lainnya, yaitu makam daripada Syekh Subakir, seorang penumbal tanah Jawa. Selanjutnya makam Sunan Kudus Sani yang berada tepat di samping makam Syekh Maulana Maghribi. Selain ketiga tokoh besar tersebut, di area makam ini juga terdapat makam Syekh Subur, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Jambu Karang, Syekh Fakir Sugih, Syekh Bandi Mati, Syekh Juru Bahasa, Syekh Wilodo Banyu, dan Syekh Kiai Pendeta. Kemudian ada juga makam Syekh Wali Panjang, Kiai Ageng Baurekso, Kiai Ageng Pekalongan, Kiai Ageng Wonobodro, Ki Gede Tungteng, makam Ki Gede Sopo, Ki Gede Penatas Angin, Ki Ageng Penderes, serta makam Ki Gede Maling Aguna. Makam Syekh Maulana Maghribi lokasinya tepat berada di tengah bangunan, semacam pendopo yang ditopang 4 soko guru. Tempatnya terlihat rapi, lantainya terbuat dari keramik, batu nisannya terbungkus kain mori dan ditutup dengan tirai yang berwarna hijau, yang menambah kesan wibawa dan semakin sakral dari keberadaan kedua makam ini. Menurut sejarah, Syekh Maulana Maghribi merupakan penyebar Islam sebelum Wali Songo. Dirinya datang bersama rombongan dan terdapat 73 para waliullah yang datang ke Wonobodro. Syekh Maulana Maghribi merupakan sesepuh dari para wali tersebut
Saat itu kondisi sekitar Wonobodro adalah hutan belantara. Syekh Maulana Maghribi bukan orang asli Wonobodro, bukan orang Batang atau Pekalongan, bukan pula orang Jawa, dan juga bukan pula orang Indonesia asli, melainkan orang yang berasal dari daerah Maghribi, yaitu daerah arah matahari tenggelam atau daerah barat, atau sekarang mungkin berada di negara Maroko dan sekitar. Syekh Maulana Maghribi datang bersama rombongan yang lain untuk melakukan dakwah penyebaran agama Islam di tengah kehidupan masyarakat Jawa yang saat itu masih menganut ajaran Hindu-Buddha. Dakwah di tanah Jawa tidaklah mudah, sebab masyarakat Jawa sudah menganut keyakinan yang terlebih dahulu ada dan harus berhadapan dengan makhluk-makhluk halus penghuni tanah Jawa. Menurut sebagian kisah, di kompleks makam Keramat Agung Wonobodro terdapat sebuah pohon keramat yang disebut dengan nama pohon jelamprang. Pohon jelamprang merupakan sebuah petilasan yang dahulunya digunakan sebagai tempat tirakat oleh seorang waliullah bernama Sunan Kudus. Dari tirakatnya ini, ia melihat cahaya terang menjulang ke langit dari balik hutan. Ia pun segera menuju ke sumber cahaya. Singkat cerita, Sunan Kudus membabat hutan dan menemukan apa yang dicarinya, yaitu 2 buah nisan, penunjuk adanya makam di sana. Makam itu diyakini sebagai makam Syekh Maulana Maghribi, yaitu penyebar agama Islam di tanah Jawa yang selisihnya 300 tahunan sebelum datangnya para wali songo. Nama Wonobodro juga turut berkaitan dengan peristiwa penemuan makam Syekh Maulana Maghribi, yaitu Wono yang memiliki arti hutan dan Bodro berarti bersinar terang. Menurut cerita masyarakat, pohon jelamprang yang semula digunakan untuk bertirakat Sunan Kudus semula adalah tongkat kayu yang digunakan oleh Syekh Maulana Maghribi. Tongkat itu ditancapkan ke tanah sebelum sholat, namun karena terlalu lama ditinggalkan beribadah, tongkat kayu tumbuh menjadi sebuah pohon yang besar yang kini disebut dengan nama pohon jelamprang. Di dekat pohon jelamprang ada sumber mata air yang juga dikeramatkan warga. Airnya sangat jernih sehingga para peziarah sering meminumnya secara langsung. Sumber mata air itu ditampung dan dialirkan menggunakan pancuran. Air tersebut selalu mengalir dan tidak pernah kering walaupun pada saat kemarau panjang. Demikianlah sepenggal kisah daripada sejarah makam Keramat Agung Wonobodro. Semoga video ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه
عباد الله رجال الله أغيثنا لأهل